Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Umar Ali, kembali bersama channel Klinik Rohani Wasilah Naks. Pada kesempatan ini kita ingin berbagi dan sharing tentang ilmu dan praktek keruhanian. Nah, pada kesempatan ini kami mencoba mengurai terkait tentang teknologi rohani yang sekarang menjadi nama channel ini adalah Wasilah Naks. Jadi teknologi Naks adalah teknologi yang menggabungkan antara teknologi akhir zaman, teknologi modern abad ini, yaitu teknologi kuantum dan teknologi nuklir. Inilah penggabungan yang disebut dengan Nuclear Awesome Quantum System. Jadi sebuah teknologi yang diaplikasikan dalam metodologi dan sistem rohani yang dalam praktek tarekat kami disebut dengan sistem wasilah dan metodologi kodik. Nah, zaman ini sudah berada pada puncak modern, penemuan teknologi yang paling signifikan adalah terkait tentang teknologi kuantum, sebagaimana yang disampaikan dan statement teori dan hukum yang disampaikan oleh Nikola Tesla, bahwa rahasia alam semesta ini akan terkuak ketika kita mendalami, memahami terkait tentang energi, getaran, frekuensi, dan gelombang. Nah, inilah dalam surah Al-Maidah 35 terkait tentang memasuki dimensi rohani harus kita mencari yang namanya wasilah. Wasilah adalah channel yang isinya adalah frekuensi dan gelombang ketuhanan. Namun dalam teknologi wasilah ini, dalam surah Al-Maidah, syarat rukunnya adalah, wahai orang-orang beriman, harus prosesi keimanan. Iman itu harus kita jalani, kita harus praktekkan. Dalam praktek kerohanian itu adalah sistem penanaman nur iman. Kemudian adalah takwa. Ayat ini menunjukkan untuk kita bertakwa sebagai syarat rukun untuk melakukan yang namanya adaptasi memasuki sistem rohani. Nah, kemudian adanya wasilah sebagai penghantar, sebagai goal dalam menuju alam ketuhanan, alam maha ruhani, alam mutlak, dan di alam maha mutlak. Jadi dalam konsep ini kita harus memahami yang namanya konsep teori dimensional dan konsep teori konversi. Kita di dunia alam jasmani manusia memasuki atau perjalanan menuju Allah yang maha ruhani, ya harus menempuh dengan metode atau jalan keruhanian atau ruhani. Jadi yang maha ruhani turun di alam ruhani, dan kemudian kita di alam jasmani dengan menggunakan entitas ruhani manusia. Ini bisa dikonversi teori dimensional ini, ya Allah yang maha sadar, kemudian masuk di alam rohani itu di alam di atas sadar, kemudian di alam sadar manusia. Sama halnya dengan konversi Allah yang di maha metafisika, kemudian kita memasuki alam rohani yang metafisika ultra, dan kita di alam fisika.
Nah, teknologi nuklir kuantum inilah yang telah terkuak, yang sudah ditemukan oleh para penemu di abad modern, di abad milenial. Ini memberikan karakteristik bahwa puncak teknologi ilmu pengetahuan jika sudah pada posisi puncak yang disebut dengan penemuan dualisme partikel gelombang. Batas alam jasmani manusia disebut dengan level partikel atau materi, dan kemudian pada tingkat subatom itu pada medan kuantum, level kuantum sudah terjadi yang namanya gelombang. Dalam hukum mekanika kuantum kita mengenal namanya superposisi, bahwa semua materi ini bisa terjadi, ada kemungkinan probabilitas terjadinya yang namanya realitas itu sendiri. Nah, disinilah awal cikal bakal munculnya teori atau hukum alam universe dan multiverse. Dan di sini pula lah kita akan mengenal teori terkait tentang entanglement, quantum entanglement, bahwa ada lorong, ada wadah dimensi yang bisa menghubungkan antara satu partikel dengan partikel atau materi atau posisi materi ini tanpa ada jarak yang membatasinya. Maka berlakulah hukum dimensional dalam melakukan praktek kerohanian. Syaratnya ya alam dimensi manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjalani yang namanya jalan kerohanian. Allah yang sifatnya maha kodim, jalannya adalah jalan kodim, dan kita pun menggunakan di alam jasmani ini, manusia menggunakan entitas kodimnya, itulah ruhani. Ini sangat presisi, logis, dengan nalar ilmu pengetahuan. Maka dogma terkait tentang peribadatan yang hanya mengandalkan ibadah fisik jasmani, bagaimana mungkin bisa sampai dan tersambung kepada yang maha metafisik kalau kita tidak menggandeng metafisika yang di atas sadar atau metafisika ultra. Inilah pentingnya Al-Maidah 35. Allah memberikan perintah kepada kita mencari wasilah sebagai teknologi kodim, teknologi ketuhanan yang dimiliki oleh seluruh elemen agama samawi atau agama langit. Nah, dengan praktek tarekat kodim, tarekat arwah yang menggunakan entitas arwah atau ruhani atau ruh, maka inilah jalan satu-satunya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan lain. Hampir semua agama samawi mengajarkan dan memberikan pemahaman sesuai dengan ayat-ayat suci dalam kitabnya. Dalam Injil Nasrani disebutkan bahwa tidak bisa engkau sampai kepada Allah Bapa di surga tanpa melalui aku, kata Yesus. Jadi Isa Al-Masih atau Yesus yang kita kenal dalam agama Nasrani sebagai manusia zahir yang pembawa wasilah. Juga di zaman ini untuk kaum Islam yang lahir di tanah Arab, pembawa wasilahnya adalah Nabiullah Muhammad SAW. Dan sekarang mari kita cari siapakah pembawa wasilah channel ini setelah Nabi sudah berpulang, sudah terjadi
sistem kenabian sudah ditutup. Maka kata Rasulullah, carilah para pewaris Nabi, itulah ulama-ulama yang mewarisi rohani, yang membawa channel wasilah. Semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam, ilahi anta maksudi wa ridho qamattubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.